Bab 156, Perlindungan. Sang dan Astor berbicara cukup lama. Karena Astor sekarang memandang Sang sebagai seseorang yang setingkat dengannya, dia mempunyai banyak pertanyaan tentang bagaimana Sang berhasil memburu begitu banyak binatang buas yang kuat. Hal serupa juga terjadi pada Sang. Dia tertarik pada bagaimana Astor bisa menjadi begitu kuat sambil memiliki afinitas air. Afinitas air hanya baik untuk penyembuhan. Begitulah cara semua orang memandangnya. Mereka hampir tidak mempunyai kemampuan menyerang. Mereka hampir tidak mempunyai kemampuan bertahan. Afinitas air pada dasarnya hanya baik untuk penyembuhan. Namun, Astor berhasil membuat afinitas airnya berhasil. Terlebih lagi, ada keuntungan dari afinitas air Astor yang bahkan tidak bisa dia tunjukkan dalam latihan. Misalnya, Astor dapat mengumpulkan mana air ke suatu bagian tubuhnya dan menyembuhkan bagian tersebut dengan cepat. Selama kelas, kekuatan ini tidak berguna karena tidak ada seorang pun yang sering terluka. Memiliki afinitas air tidak berguna seperti memiliki tubuh pejuang dalam hal penyembuhan, tapi itu jelas lebih baik daripada memiliki afinitas lainnya. Tubuh seorang pejuang menyembuhkan tubuh secara otomatis dengan mengubah mana secara langsung. Afinitas air perlu dimanipulasi secara aktif untuk menyembuhkan tempat yang benar, yang akan membutuhkan waktu, konsentrasi, dan total mana lebih banyak. Tentu saja, kerugiannya adalah tubuh seorang pejuang pada dasarnya membuat mustahil untuk memiliki banyak kendali atas afinitas seseorang. Keuntungan dan kerugian. Apakah Matthew Wu juga ada di sini? Sang bertanya. Tidak, jawab Astor. Mateo dari Akademi Penyihir. Yang di utara dari hutan timur laut. Sang bertanya. Dia telah belajar banyak selama 2 minggu terakhir. Ya, yang itu, jawab Astor. Di sana juga tempat tinggal Duke Werwine, kan? Benar, kata Astor. Duke Werwine tidak ingin putranya berada di sini pada hari kekacauan. Lagi pula, bukan hanya Storm Eagle Zone yang melewatinya. Sang mengangguk. Permaisuri Kobra juga berangkat hari ini, kan? Selama beberapa hari terakhir, pada dasarnya semua pelajaran berkisar pada hari kekacauan yang akan datang, itulah sebabnya Sang tahu banyak tentang hal itu sekarang. Sang telah mempelajari banyak sekali informasi dalam 2 minggu terakhir. Misalnya, Sang selalu bertanya-tanya di mana sebenarnya Duke Werwine berada. Warriors Paradise tidak memiliki istana mewah atau semacamnya. Juga tidak banyak magang atau ahli di sini. Tentu ada beberapa, tapi jelas tidak cukup untuk mendirikan akademi. Sang telah mengetahui bahwa ada akademi penyihir besar di utara hutan timur laut. Itu dekat dengan perbatasan zona Empress Cobra. Farmline juga mengirimkan makanan mereka ke akademi penyihir itu. Namun, dibandingkan dengan Warriors Paradise, Akademi Penyihir tidak berada di dalam kota. Akademi Penyihir sendiri pada dasarnya adalah kotanya sendiri. Itu dibangun di tempat itu karena akses ke banyak mana alami. Warriors Paradise memiliki mana Austrum raksasa di tengahnya, sehingga membuat keseimbangan mana di dalam kota hilang. Peserta magang dan ahli membutuhkan banyak mana di sekitar mereka untuk belajar. Dan tempat itu sempurna. Mereka memiliki win mana dari Storm Eagle Zone, dan jika mereka melakukan perjalanan sedikit ke timur, mereka memiliki akses ke water dan poison mana. Ada juga beberapa Ice Apprentice di sekolah, tapi mereka tinggal lebih ke arah barat laut, dekat Ice Wyvern Zone. Earth mana juga hadir karena Ice Wyvern Zone memiliki banyak gunung. Namun, mana api, petir, dan logam jarang ditemukan di sana. Karena itu, Akademi Penyihir tidak menerima siswa yang memiliki afinitas api, petir, atau logam. Tapi tunggu, bukankah Matthew Wu memiliki afinitas api? Itu benar, namun, dia juga satu-satunya pemadam kebakaran di seluruh sekolah. Duke Werwine menyewa penyihir api yang tinggal di Warriors Paradise sebagai guru Mateo. Tentu saja, penyihir api hanya mengajari Mateo tentang hal-hal khusus penyihir api. Secara umum, Matthew Wu memiliki akademi penyihir. Jadi, seberapa baguskah akademi penyihir? Itu rata-rata. Itu tidak luar biasa, tapi jelas juga tidak buruk. Banyak siswa yang lulus sebagai penyihir sejati. Tapi tunggu dulu, lalu bagaimana akademi prajurit bisa begitu menakjubkan? Lagi pula, penyihir sejati berada pada level yang sama dengan prajurit panggung komandan, dan akademi prajurit terkenal karena kemampuannya menghasilkan prajurit panggung komandan. Pada akhirnya, dunia ini dikuasai oleh para penyihir. Menjadi prajurit panggung komandan sungguh menakjubkan. Menjadi penyihir sejati juga luar biasa, tapi tidak sebanyak itu. Jika dibandingkan dengan bumi, bisa dikatakan bahwa, bagi seorang pejuang, mencapai panggung komandan sama dengan menjadi seorang multijutawan. Ini pada dasarnya adalah tujuan dari 99% orang. Bagi penyihir, itu setara dengan mendapatkan gelar Pah-D. Benar-benar luar biasa, tetapi seseorang masih perlu mencari pekerjaan yang bagus dan tetap membuktikan diri di bidangnya yang sebenarnya. Setelah beberapa saat berbicara, Guru Loran muncul dan memanggil Astor. Guru Loran juga memperhatikan Sang, dan alisnya berkerut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa menebak bagaimana Sang berhasil mendapatkan kuota. Astor pergi bersama Guru Loran. Bagaimanapun, para guru bertanggung jawab untuk melindungi siswanya pada hari ini. Jika ada siswa yang meninggal dalam pengawasannya, itu kesalahan gurunya. Bisa dibilang, membawa seorang siswa bersama mereka menunjukkan kepercayaan seorang guru terhadap kekuatan mereka. Jika mereka mau, mereka mungkin bisa menambah kuota, tapi itu tergantung pada kepercayaan diri dan kekuatan mereka.
Wakil dekan, tentu saja, memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang besar, itulah sebabnya dia membawa 15 siswa bersamanya. Sang menoleh ketika dia mendengar namanya, dan dia melihat Guru Niria. Siswa lain ada di sampingnya, dan Sang terkejut saat melihat wajah yang dikenalnya. Salah satu siswa panggung umum itulah yang memberitahu Sang tentang ular yang hilang. Namanya Yiral. Yiral mengangguk ke arah Sang sebagai salam, dan Sang balas mengangguk. Bagaimana dengan tingkat persiapan? Sang bertanya pada Guru Niria. Kamu satu-satunya, kata Guru Niria. Sang menatap Yiral dengan bingung. Dia ada di sana untuk melindungimu. Saya percaya pada penilaian dan kemampuannya, kata Guru Niria. Yiral mengangguk lagi. Jika aku menyuruhmu melakukan sesuatu, kamu akan melakukannya. Mengerti? Dia bertanya. Sang mengangguk. Saya akan. Bagus, kata Yiral. Sang memandang Guru Niria. Bagaimana denganmu? Saya di tim bertahan, kata Guru Niria. Hari ini, kita akan diserang oleh banyak monster panggung komandan. Sebagai pemburu, adalah tugasku untuk melindungi kota ini. Guru-guru lain bukanlah pemburu, itulah sebabnya mereka hanya sedikit membantu. Sang menyadari bahwa kata-kata Guru Niria sangat masuk akal, tapi itu juga menimbulkan pertanyaan lain. Lalu, jika mereka tidak banyak membantu, siapa yang akan mempertahankan Warriors Paradise? Sang bertanya. Para prajurit dengan balista mereka dan beberapa tim pemburu yang luar biasa. Namun, sebagian besar pekerjaan akan ditangani oleh para penyihir. Cukup bicaranya. Ayo pergi, kata Guru Niria sambil membawa Sang dan Yiral pergi. Yiral melangkah ke belakang Sang dan mengikutinya dengan tenang saat semua orang berjalan menuju tembok kota. Hari kekacauan akan segera dimulai. Bab 157, Menara Abadi. Mereka bertiga berjalan menuju Selatan Akademi. Ada banyak tempat untuk memanjat tembok, dan salah satunya juga ada di dalam akademi. Tentu saja, siswa dilarang memanjat tembok, dan guru serta penjaga memastikan bahwa mereka mengikuti aturan. Anehnya, tidak semua siswa dan guru masuk dari tempat ini. Ada yang pergi ke barat atau timur, sedangkan Sang pergi ke selatan. Terserah pada guru untuk memutuskan di mana mereka ingin siswanya menonton. Ujung selatan adalah yang paling berbahaya karena menghadap langsung ke Ngarai, tempat yang dipenuhi monster panggung komandan. Oleh karena itu, sebagian besar guru pergi ke barat atau timur. Ketika mereka sampai di tembok selatan, mereka melihat seorang penjaga berdiri di depan tangga. Penjaga itu memandang Guru Niria dan tersenyum. Niria, aku baru saja mendapat kabar dari Jenderal. Kamu akan bergabung dengan tim penyerang barat. Guru Niria mengangguk. Itulah yang saya pikir. Bersenang-senanglah di luar sana. Penjaga itu berkata sambil tersenyum, dan, jangan khawatir, kami akan menjaga kedua muridmu. Terima kasih, kata Guru Niria sambil mengangguk. Dan kemudian, dia meninggalkan kedua siswa itu tanpa sepatah kata pun. Kamu pasti Sang, kan? Penjaga itu bertanya sambil menatap Sang. Sang mengangguk. Ya, ayolah, jangan terlalu kaku, kata penjaga itu sambil meletakkan tangannya dengan kuat di bahu Sang. Hari ini, kamu adalah salah satu dari kami, meskipun kamu hanya menonton. Bersantailah sedikit. Selamat bersenang-senang. Aku akan melakukannya. Terima kasih, kata Sang tanpa emosi. Penjaga itu mengangkat alisnya dan menatap Yiral. Apakah dia selalu seperti ini? Dia bertanya. Yiral hanya menatap penjaga itu tanpa emosi. Aku tidak tahu. Kesunyian. Baiklah kalau begitu, kata penjaga itu dengan canggung. Ayo, aku akan menunjukkan kepadamu di mana kamu akan tinggal. Penjaga itu menaiki tangga, dan kedua siswa itu mengikutinya. Setelah sedikit mendaki, mereka bertiga memasuki sebuah ruangan besar di dalam salah satu menara besar. Pak, teriak penjaga itu sambil memberi hormat. Seorang pria parubaya dengan baju besi emas sedang memeriksa beberapa anak panah raksasa yang bersandar di sisi ruangan. Jelas sekali, ini adalah anak panah untuk balista raksasa di dinding. Pria berbaju besi emas memiliki rambut hitam pendek. Sang tidak bisa merasakan mana dalam bentuk apapun yang keluar darinya. Setelah mendengar sapaan tersebut, petugas itu menoleh. Keduanya adalah murid Niria. Dia bertanya. Ya Pak, kata penjaga itu. Petugas itu mengangguk. Kamu boleh pergi. Penjaga itu memberi hormat sekali lagi dan pergi. Petugas itu tidak membalas hormatnya, tetapi penjaga itu sepertinya tidak peduli. Saat itu adalah masa yang menegangkan dan petugas sudah terlalu banyak bekerja. Kalian berdua akan tinggal bersamaku hari ini, kata petugas itu. Alis Sang terangkat karena terkejut. Dia sudah menduga bahwa Guru Niria memiliki koneksi yang baik di antara para penjaga, tapi ini bahkan lebih dari yang diperkirakan Sang. Sang pernah melihat penjaga berseragam perunggu dan perak. Penjaga perunggu adalah prajurit panggung umum yang kuat, sedangkan yang berbaju perak adalah prajurit panggung komandan. Namun, emas adalah sesuatu yang baru bagi Sang. Seberapa kuat orang di depannya ini? Sepertinya kamu cukup tertarik dengan kekuatanku, kata pria itu tanpa menoleh ke belakang dari anak panah. Sang tidak yakin bagaimana dia harus bertindak di depan petugas itu. Haruskah dia bersikap santai? Haruskah dia memberi hormat? Saya tidak peduli bagaimana Anda memanggil saya, kata petugas itu. Sang merasakan perasaan deja vu. Sang teringat percakapannya dengan Dewa. Dewa juga telah menjawab pertanyaan Sang bahkan sebelum dia menanyakannya.
Aku minta maaf jika aku menyinggung perasaanmu dengan melihatmu seperti ini, kata Sang hati-hati. Saya penasaran, dan ini pertama kalinya saya melihat seseorang di antara penjaga kota dengan baju besi emas. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, kata petugas itu netral. Sang tidak yakin apa maksudnya. Anda tidak memiliki kemampuan untuk menyinggung perasaan saya, kata petugas itu. Mengenai kekuatanku, aku harusnya sekuat wakil dekan bernama Soran. Sang sudah lama tidak bertemu wakil dekan Soran. Wakil dekan Soran tidak memberikan pelajaran apapun karena dia selalu sibuk dengan urusan administrasi. Dia pada dasarnya melakukan pekerjaan dekan. Namun, Sang juga ingat bahwa wakil dekan Soran sangat berkuasa. Dia jelas lebih kuat dari semua guru. Sang juga ingat bahwa wakil dekan Soran adalah murid dekan. Bagaimana dengan wakil dekan Ranos? Sang bertanya. Setelah 2 minggu tambahan di akademi, Sang telah belajar banyak hal, dan nama wakil dekan lainnya adalah salah satunya. Jangan bertanya pertanyaan yang sudah kamu ketahui jawabannya, kata petugas itu tanpa melihat ke arah Sang. Sang tidak mengatakan apapun sebagai balasannya. Ya, jawabannya sudah jelas. Perwira itu sama kuatnya dengan wakil dekan Soran, tetapi wakil dekan Soran jelas lebih lemah dari wakil dekan Ranos. Tidak ada perbandingan. Yiral tidak mengatakan apapun selama ini. Dia hanya tetap di samping sambil melihat ke kamar. Setelah beberapa detik hening, petugas meninggalkan anak panah tersebut. Ikuti perintahnya. Sang dan Yiral mengikuti petugas itu melalui pintu samping, yang menuju ke tangga spiral. Mereka bertiga menaiki tangga tersebut cukup lama hingga akhirnya sampai di puncak. Tangga itu berakhir pada sebuah pintu horizontal yang dapat dibuka dengan mudah oleh petugas. Dan kemudian, mereka bertiga keluar dari tangga. Sang melihat langit lagi, dan dia menyadari bahwa langit menjadi sedikit lebih cerah. Fajar akan segera tiba. Namun, langit hanya menarik perhatian Sang sebentar saat dia melihat sekeliling dengan kagum. Untuk pertama kalinya, Sang melihat daratan di sekitarnya dari sudut pandang yang begitu tinggi. Sang berada di puncak salah satu dari 4 menara terbesar di Warriors Paradise. Satu-satunya bangunan yang lebih besar adalah Mana Ostrum di tengah kota. Dinding Warriors Paradise hadir setiap detik, setiap hari, setiap tahun. Dari dalam kota, mustahil melihat fajar dan senja. Juga tidak mungkin untuk melihat daratan di sekitarnya karena tembok yang tinggi. Tapi sekarang, Sang bisa melihat semuanya. Sang telah melihat bagian utara dari Wastelen Barat dan Timur, tapi sekarang, dia juga bisa melihat bagian selatan. Wastelen sepertinya terbentang selamanya. Sang yakin bahwa itu membentang lebih dari 50 km ke arah selatan. Di bumi, melihat jarak 50 km pada dasarnya mustahil karena kelengkungan bumi. Tapi di sini, hal itu mungkin terjadi. Tentu saja, di bumi, seseorang juga dapat melihat lebih jauh jika terdapat bangunan besar, misalnya gunung. Hal yang sama juga terjadi di sini. Jauh di kejauhan, Sang bisa melihat beberapa menara raksasa muncul dari dalam tanah. Sang menduga mereka bahkan lebih tinggi dan mungkin lebih besar dari surga prajurit. Menara-menara itu tampak hampir tidak wajar. Jalan itu terlalu curam, dan jumlahnya terlalu banyak. Granit abadi. Sang memandang Yiral. Granit abadi. Sang bertanya. Yiral mengangguk. Harta karun yang melindungi surga prajurit. Sang telah belajar banyak dalam 2 minggu terakhir, tapi dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apa itu? Sang bertanya. Granit abadi adalah biji bumi peringkat 3 dan merupakan jenis yang sangat kuat, jelas Yiral. Mana angin dari Storm Eagle menghancurkan daratan, dan hanya granit abadi yang cukup kuat untuk menahannya. Menara-menara ini semuanya terbuat dari granit abadi murni, dan melambangkan permulaan ngarai. 1 unit bernilai lebih dari 20.000 emas. Mata Sang membelalak kaget. 20.000 emas. Sang telah membayar 450 emas untuk 1 unit biji tingkat menengah 2. 1 mayat binatang panggung umum bernilai antara 500 dan 1.000 emas. Sang melihat ke menara lagi. Tingginya beberapa kilometer. Masing-masing lebarnya lebih dari 100 meter. Ada banyak sekali menara. Berapa banyak uang itu? Inilah salah satu alasan mengapa Warriors Paradise berhasil menarik begitu banyak prajurit panggung komandan dan penyihir sejati, jelas Yiral. Prajurit panggung komandan baru dapat berlatih di dekat ngarai, dan pejuang paling kuat di dunia benar-benar dapat memasuki ngarai dan menambang bijinya. Jika ada yang menyerang biji tersebut, binatang di sekitarnya akan gelisah. Setengah dari binatang itu memiliki afinitas bumi, dan mereka membutuhkan granit abadi karena menyediakan mana bumi. Oleh karena itu, menambang biji sangatlah berbahaya, dan hanya tim pemburu terbaik di dunia yang dapat mencobanya. Binatang buas menarik para prajurit panggung komandan yang lebih baru, tetapi menara abadi menarik para prajurit panggung komandan yang paling kuat. Eternal Spires berkontribusi pada kemakmuran dan kelangsungan hidup Warriors Paradise. Tanpa mereka, kita bahkan tidak akan memiliki separuh jumlah penjaga. Bab 158, Permulaan. Sang memandangi menara abadi dengan kagum. Mereka sangat jauh, tapi dia masih bisa melihatnya. Inilah yang diusahakan oleh setiap prajurit panggung komandan. Penambangan dari puncak abadi hanya bisa dilakukan oleh prajurit panggung komandan terkuat di dunia. Tanpa tim pemburu yang sangat kuat dan berpengalaman, mustahil untuk bertahan dalam penambangan dari mereka. Wakil Dekan Ranos adalah legenda di kalangan pejuang, kata Yiral tanpa emosi, dan menara abadi adalah bukti warisannya.
Sang memandang Yiral. Wakil Dekan Ranos adalah satu dari hanya 5 prajurit dalang sejarah Warriors Paradise yang berhasil menambang sendirian granit abadi. Sang memandangi menara abadi. Solo. Itu berarti Wakil Dekan Ranos berhasil bertarung melawan beberapa monster panggung komandan pada saat yang bersamaan. Kita harus ingat bahwa binatang menjadi lebih dan lebih kuat daripada prajurit semakin mereka maju. Binatang buas bisa mengimbangi para penyihir, sedangkan para pejuang tidak bisa. Bisakah penyihir sejati menambang bijinya sendiri? Mungkin, tapi rata-rata penyihir sejati pasti tidak bisa. Wakil Dekan Ranos berhasil memecahkan cetakan dan berhasil mendekati para penyihir. Bagaimana dengan Dekan? Sang bertanya. Jika ketua membutuhkan uang, dia menambang granit abadi, kata petugas itu dari belakang Sang. Sang berbalik dan melihat ke arah petugas yang tiba di belakangnya. Ketua adalah tulang punggung kami. Jika kami membutuhkan emas dalam jumlah besar, dialah yang menyediakannya kepada kami. Kemudian petugas menunjuk ke arah selatan. Puncak abadi itu, yang terlihat berbeda dari yang lain, katanya. Sang menoleh dan mencoba mengikuti jari petugas itu. Butuh waktu agak lama, tetapi setelah beberapa detik, Sang menyadari salah satu puncak menara telah terpotong. Itu terjadi tahun lalu ketika monster jalan sejati merusak fondasi Warriors Paradise. Duke Werwine membayar penyihir tingkat tinggi bumi untuk memperbaiki kerusakan tersebut dengan menawarinya material yang sangat langka dan sangat mahal. Tentu saja kami masih membutuhkan material untuk memperbaiki Warriors Paradise, dan ujung menara itu adalah material yang kami gunakan, jelas petugas tersebut. Sang mendengarkan dengan penuh perhatian dan memandangi ngarai dan menara abadi. Menara abadi ini melambangkan tujuan akhir semua pejuang di dunia, tetapi bagi para penyihir dan dekan, itu hanyalah taman bermain, bahkan mungkin taman. Semuanya sudah siap, kata petugas sambil menunjuk suatu tempat di ujung timur menara. Kalian berdua akan tinggal di sana. Dindingnya dapat menahan angin, dan jika seekor binatang berhasil naik ke menara, ia akan tiba di ujung selatan. Kamu akan tetap di tempat itu sepanjang hari. Begitu serangan dimulai, kamu dilarang berbicara dengan salah satu anak buahku kecuali mereka memanggilmu terlebih dahulu. Binatang panggung komandan manapun dengan kemampuan angin level 9 akan melemparkan kalian berdua dari menara, dan kalian akan mati. Jika kalian melihat satu orang mendekat, kalian akan merunduk di balik dinding menara. Apakah aku mengerti? Petugas itu bertanya dengan tegas. Ya, Tuan, kata Yiral. Bagus. Jangan mati, kata petugas itu sebelum dia masuk ke menara lagi. Sang tahu apa yang dimaksud petugas dengan kemampuan angin level 9. Untuk binatang buas, ada sistem peringkat untuk kemampuan individu mereka. Ada 10 level yang bisa dicapai oleh suatu aspek dari seekor binatang. Misalnya, jika seekor binatang memiliki kecepatan level 5 atau tingkat 6, itu berarti kecepatannya rata-rata jika dibandingkan dengan binatang lain pada levelnya. Jika seekor binatang memiliki kecepatan tingkat 1, itu berarti pada dasarnya ia adalah siput yang bergerak. Jika seekor binatang memiliki kecepatan level 10, itu berarti ia dianggap sebagai salah satu binatang tercepat yang ada pada tingkat itu. Kemampuan angin level 9 berarti bahwa binatang itu hampir pasti bertarung secara eksklusif dengan afinitas anginnya. Seluruh kekuatan mereka pada dasarnya bergantung pada kemampuan angin karena kekuatannya. Binatang buas yang pernah didengar Sang pada hari pertamanya di surga prajurit, bangau tombak, adalah salah satu binatang buas tersebut. Bangau tombak adalah seekor burung yang panjang dan kurus dengan paruh menyerupai tombak. Bangau tombak memiliki kemampuan angin level 9 dan kecepatan level 10. Namun, kemampuan anginnya tidak menyerang tetapi bersifat tambahan. Ia menggunakan kemampuan anginnya yang mengesankan untuk meningkatkan kecepatannya hingga mencapai puncak. Tentu saja, pertahanan dan variasi serangannya sangat buruk, hampir mencapai level 2. Sedihnya, meskipun Sang tahu apa yang dimaksud petugas itu, dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang monster panggung komandan. Itulah sebabnya saya di sini, kata Yiral. Aku tahu semua binatang di ngarai, dan aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Sang mengangguk. Jika aku menyuruhmu melakukan sesuatu, kamu akan melakukannya. Kelangsungan hidupmu adalah tanggung jawabku hari ini, oke? Yiral bertanya. Sang mengangguk lagi. Saya akan. Keduanya berjalan ke ujung timur menara. Menara itu berada di barat daya Warriors Paradise, yang berarti binatang buas akan datang dari selatan dan baratnya. Ujung timur menara mengarah ke tembok, itulah sebabnya lebih aman di sana. Sambil berjalan ke ujung timur, Sang memeriksa menara sebenarnya untuk pertama kalinya. Dia bisa melihat 3 balista raksasa dan lebih dari 20 penjaga. 6 di antaranya bahkan mengenakan jubah perak. Saat Sang mencapai ujung timur menara, dia mengintip ke arah kota. Kota ini pada dasarnya sudah mati. Tidak ada satu orang pun di dalam kota itu sendiri. Namun, Sang memperhatikan banyak orang di dinding di bawahnya. Ada beberapa penjaga berjalan di antara sekelompok orang, memberikan mereka benda yang berbeda. Tapi tidak banyak penjaga di sana. Sang segera menyadari orang macam apa mereka ini. Penyihir. Sang dapat melihat beberapa kelompok penyihir, dan terlebih lagi, mereka semua adalah penyihir sejati. Dan jumlahnya sangat banyak, mungkin ada lebih dari 100 di dinding ini. Tunggu, jika keempat dindingnya seperti ini, bukankah itu berarti ada lebih banyak penyihir sejati daripada prajurit panggung komandan di kota ini saat ini? Sekali lagi, Sang diingatkan bahwa penyihir menguasai dunia.
Prajurit panggung komandan sangat langka, tetapi penyihir sejati tidak begitu langka. Tentu saja, sebagian besar pekerjaan akan dilakukan oleh para penyihir, pikir Sang. Setelah sampai di dekat tembok timur, mereka berdua melompat ke atas tembok menara. Tingginya hanya sekitar 2 meter, namun 2 meter sudah cukup tinggi ketika mereka perlu merunduk di belakangnya. Saat mereka berdua menunggu di tempat ini, Yiral memberitahu Sang tentang beberapa binatang yang harus mereka awasi. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi semakin tegang. Saat ini, para penyihir juga berhenti bermalas-malasan saat mereka berkumpul di dekat tepi tembok. Para prajurit pergi ke balista mereka dan menunggu. Itu di sini, Sang tiba-tiba mendengar teriakan keras, dan dia melihat ke arah selatan. Perhatikan baik-baik, bisik Yiral di samping Sang. Hari ini, Anda akan menyaksikan kekuatan yang melampaui kemampuan manusia. Namun, Sang hampir tidak mendengar Yiral saat dia melihat sesuatu yang mengejutkan di cakrawala. Sayap raksasa, yang membentuk huruf V raksasa. Sang bisa melihatnya dari sini. Dan kemudian, sayapnya bergerak ke bawah. Dan Storm Eagle terbang ke langit. Bab 159, Kekuatan Sejati. Sang merasa seluruh dunia berhenti bergerak saat sayap raksasa di cakrawala ini turun. Semuanya sunyi. Dalam keheningan, seekor burung raksasa yang menakutkan terbang ke langit. Mustahil untuk melihat warnanya dari jarak sejauh itu karena cahayanya masih belum sepenuhnya. Dalam sekejap, tubuh burung itu telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Ia mungkin melompat beberapa kilometer ke udara hanya dalam 1 detik. Kecepatan itu gila, dan kemudian, Storm Eagle merentangkan sayapnya. Mereka sangat besar. Sang tahu bahwa kawah, tempat tinggal Storm Eagle, berjarak lebih dari 100 km dari Warriors Paradise. Namun, Sang masih bisa melihatnya. Jaraknya jauh lebih jauh dibandingkan dengan Menara Abadi, namun dalam pandangan Sang, ia sudah memakan lebih banyak ruang dibandingkan mereka. Dan kemudian, Storm Eagle mengepakkan sayapnya saat terbang menuju Warriors Paradise. Selama beberapa detik, Sang melihat sayap raksasa itu mengepak, tapi dia tidak melihat Storm Eagle mendekat. Sepertinya ia tidak bergerak dari tempatnya. Dan kemudian, ukurannya menjadi sedikit lebih besar. Dan sedikit lebih besar. Saat ini, Sang sudah bisa melihat kilau hijau bulunya. Bagaikan zamrud, bulunya memantulkan cahaya. Selama beberapa detik berikutnya, Sang merasa seluruh dunia terdiam. Dan kemudian, Sang melihat sesuatu yang mengejutkan. Tubuh raksasa. Storm Eagle telah menjadi jauh lebih besar dalam penglihatan Sang, dan dia telah melihat gelombang debu yang beterbangan melintasi ngarai. Dan bersamaan dengan gelombang itu muncullah tubuh binatang raksasa. Satu demi satu binatang besar dilemparkan ke dalam ngarai. Dari kejauhan, Sang bisa melihat Menara Abadi bergetar saat benda-benda besar menghantamnya. Banyak binatang yang mati, tapi banyak juga yang berhasil bertahan hidup. Turun. Suara akrab Dekan bergema di seluruh Warriors Paradise. Sebelum Sang bisa melakukan apapun, Yiral menariknya ke tanah, di balik dinding menara. Sang terkejut karena Storm Eagle tampaknya tidak terlalu dekat, tapi dia salah. Hanya 1 detik setelah dia didorong ke bawah dinding, bayangan raksasa melewati Warriors Paradise. Untuk sesaat, Sang melihat sebuah sayap besar menutupi langit. Langit benar-benar tersembunyi dari Sang saat ini juga. Namun, bayangan itu menghilang dengan cepat. Dan kemudian, kekacauan terjadi. Semuanya mulai bergetar, rasanya seperti gempa bumi besar yang tiba-tiba terjadi saat surga prajurit mulai berguncang hebat. Saat Sang berada di balik tembok, pandangannya beralih ke tengah kota, dan saat itulah dia melihatnya. Kubah mana Austerum raksasa berwarna hijau mulai bersinar dengan cahaya hijau terang. Mata Sang mengikuti cahaya, dan dia menyadari bahwa kubah hijau yang hampir tak terlihat telah muncul di sekitar Warriors Paradise. Detik berikutnya, mana Austerum mulai bersinar semakin terang hingga menyaingi matahari. Rasanya seperti sekarang ada matahari kedua di langit. Sang harus berpaling dari mana Austerum karena dia merasakan matanya terbakar. Tapi sebelum dia memalingkan muka, dia melihat bayangan Storm Eagle di kejauhan. Dalam waktu singkat ini, ia telah meninggalkan seluruh zona Storm Eagle. Dari satu ujung ke ujung lainnya, seluruh Storm Eagle Zone mungkin memiliki panjang lebih dari 200 km. Storm Eagle telah terbang sepanjang jarak dalam waktu kurang dari 30 detik. Kami beruntung kali ini, kata petugas itu dengan tenang kepada penjaga di sekitarnya. Ia tidak memekik saat terbang di atas kota. Kota itu perlahan-lahan menjadi tenang ketika gempa mereda. Sementara itu, Sang terkejut hingga tidak percaya. Itu benar, Storm Eagle baru saja melewati mereka. Itu hanya terbang melewati mereka, tapi itu telah menciptakan kehancuran seperti itu. Itu tidak menyerang Warriors Paradise. Seluruh kota telah mengumpulkan seluruh kekuatannya hanya untuk mempersiapkan Storm Eagle melewati mereka. Hanya dengan berpindah dari titik A ke titik B, Storm Eagle mungkin telah membunuh lebih dari 100 monster panggung komandan. Salah satu kota terkuat di dunia, Warriors Paradise, telah mengumpulkan seluruh kekuatannya hanya untuk mempersiapkan Storm Eagle melewatinya. Hanya dengan keberadaannya, Storm Eagle mengubah sifat. Mananya membentuk lingkungan, sayapnya menghancurkan daratan. Gerakannya membunuh binatang buas. Storm Eagle benar-benar merupakan bencana alam. Orang-orang terkuat di zona Storm Eagle bersembunyi di balik tembok untuk melindungi diri mereka dari angin pasif yang diciptakan Storm Eagle hanya dengan mengepakkan sayapnya.
Sang melihat kembali ke pusat kota, dan dia menyadari bahwa mana Austrum mulai redup. Bagaimana? Lampu hijau tampaknya tersedot keluar dari mana Austrum saat ia membungkuk ke arah dasarnya. Sang ingat bahwa dia telah melihat beberapa kotak besar di dekat mana Austrum dalam beberapa hari terakhir. Orang-orang telah memberitahu Sang bahwa ini adalah batu mana mentah. Mana stone adalah batu yang digunakan untuk menyimpan mana. Yang mentahnya kosong, artinya bisa diisi mana. Batu mana digunakan untuk memberi kekuatan pada semua jenis lingkaran sihir dan mantra yang kuat. Sangat sulit untuk mengisi batu mana dengan sumber mana yang murni. Namun, kemurnian sangatlah penting. Jika terdapat kotoran di dalamnya, batu mana dapat merusak atau bahkan menghancurkan lingkaran sihir. Setelah sekitar setengah menit, lampu hijau menghilang dari mana Austrum. Di dasarnya, kotak besar berisi mana stone kini bersinar dengan lampu hijau. Mana Austrum telah menciptakan bertonton batu mana yang diisi dengan mana angin murni. Mana Austrum hanya bisa melindungi kota itu sendiri, kata Yiral dari belakang Sang. Itulah alasan mengapa kota ini masih berdiri. Gempa yang kamu rasakan sebelumnya berasal dari markas Warriors Paradise. Meskipun mana Austrum dapat melindungi kota, namun tidak dapat melindungi gunung tempat kota itu dibangun. Namun, risiko seringkali disertai dengan imbalan. Sebagian besar pasokan batu mana angin di dunia berasal dari kota ini. Setiap 6 bulan, pada hari kekacauan, surga prajurit berada dalam ancaman besar. Namun, setiap 6 bulan, kota ini juga menghasilkan banyak uang, jelas Yiral. Saat ini, bayangan Storm Eagle telah menghilang di balik beberapa gunung, tapi Sang masih melihat ke arah utara. Saat ini, dia memahami dua hal. Pertama, dia sekarang memahami sepenuhnya apa itu surga prajurit. Ini bukan sekadar kota yang menampung akademi pejuang terbaik di dunia. Tidak, ini adalah benteng pertahanan. Sebuah benteng untuk mendapatkan keuntungan. Kemanusiaan telah membangun kota raksasa ini di lokasi yang berbahaya. Untuk alasan apa? Untuk uang. Kota ini selalu berada dalam bahaya, tetapi juga menghasilkan keuntungan yang tak terbayangkan. Kota ini adalah perwujudan dari dua konsep. Keberanian. Ketamakan. Namun hal kedua yang dipahami Sang jauh lebih dalam dari itu. Kekuatan. Storm Eagle mewujudkan kekuatan sejati. Itu adalah kekuatan sejati. Baru sekarang Sang memahami betapa tidak pentingnya Warriors Paradise di depan Storm Eagle. Sang tahu bahwa Storm Eagle dapat menghancurkan Warriors Paradise jika ia mau, tetapi hanya setelah melihatnya hari ini dia benar-benar memahami perbedaan kekuatan yang tak terbayangkan di antara keduanya. Warriors Paradise tidak berdaya seperti bayi di depan Storm Eagle. Dan semua orang hidup hanya karena Storm Eagle tidak mempedulikan mereka. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada keinginan Storm Eagle. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Di depannya, mereka tidak berdaya. Ini adalah kekuatan yang sebenarnya. Bab 160, Perahu di Tengah Badai. Selama beberapa menit, Sang hanya melihat ke arah utara. Hari ini, dia telah menyaksikan kekuatan sebenarnya. Jangan terlalu memikirkannya, kata Yiral dari samping Sang. Kami manusia tidak berdaya di hadapan Zonebis. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah bertahan hidup. Sang berdiri dan melihat sekelilingnya. Benar saja, semua penjaga berdiri di samping balista mereka yang terisi dengan ekspresi serius. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sepertinya mereka belum pernah melihat Storm Eagle, dan mereka semua hanya fokus pada bahaya saat ini. Sang perlahan berbalik dan melompat ke atas tembok untuk melihat hutan belantara. Apa yang dilihatnya membuat keringat dingin mengalir di punggungnya. Kekacauan. Semua binatang telah dilempar. Semua binatang mulai berlarian dengan panik, dan setiap kali binatang lain bertemu dengan mereka, mereka akan menyerang atau melarikan diri. Pada saat ini, lebih dari 50 pertarungan mungkin sedang terjadi di perbatasan antara Ngarai dan Wastelen, dan semua pertarungan ini hanya terjadi antara monster panggung komandan dan binatang panggung umum. Mereka melarikan diri dengan panik. Semua binatang berbeda yang tersembunyi keluar dari liangnya saat mereka melarikan diri ke utara. Mengapa utara? Karena monster panggung komandan sedang bertarung di selatan. Binatang-binatang panggung umum takut pada binatang-binatang panggung komandan dan berbondong-bondong melarikan diri ke arah utara. Sang memandang dengan kaget ketika sepasukan monster panggung umum berlari menuju surga prajurit. Boom. Tiba-tiba, ledakan besar menghantam sekelompok binatang, dan Sang merasakan gelombang panas menerpa wajahnya. Pada saat itu, Sang merasakan mana api dalam jumlah yang luar biasa menyelimuti sekelilingnya. Binatang-binatang panggung umum hancur berkeping-keping saat isi perut dan bagian tubuh mereka tersebar di sekitar 100 meter. Boom. Ledakan lain. Boom. Yang lainnya, Sang teringat akan film dokumenter dan film yang pernah dia lihat di bumi. Pengeboman ledakan ini mengingatkan Sang pada artileri berat. Semakin banyak ledakan terjadi, dan Sang melihat ke arah timur. Di sana, Sang melihat beberapa penyihir api melemparkan bola api kecil ke arah binatang itu. Biasanya, Warriors Paradise hanya memiliki beberapa penyihir api, namun beberapa hari yang lalu, beberapa penyihir api lagi telah tiba. Ini mungkin salah satu pengeluaran terbesar Warriors Paradise. Mereka telah membeli layanan dari penyihir api ini. Dan itu benar-benar menunjukkan efeknya. Setiap bola api menghancurkan beberapa monster panggung umum saat mereka melarikan diri ke arah utara.
Hewan-hewan yang melewati surga prajurit dari jarak jauh sebagian besar selamat, tetapi hewan-hewan yang berlari langsung ke sana atau melewatinya di dekatnya akan terus-menerus dibombardir. Sang memandang dengan mata terbelalak saat kiamat menimpa binatang buas di Wastelen. Para penyihir api membantai ratusan monster panggung umum. Pada saat ini, Sang benar-benar memahami apa artinya para penyihir akan melakukan sebagian besar pekerjaan. Seorang pejuang tidak bisa menciptakan kehancuran seperti itu. Seorang pejuang bisa membunuh satu binatang dalam satu waktu, tapi mereka tidak bisa menciptakan serangan dahsyat yang bisa membunuh beberapa binatang sekaligus. Saat Sang memperhatikan para penyihir, dia menyadari kekuatan mereka yang sebenarnya lagi. Apa yang bisa dia lakukan? Jika dia melawan orang seperti itu, apa yang bisa dia lakukan? Penyihir api bahkan tidak perlu memukulnya. Mereka hanya perlu mencapai sekitar 20 meter atau lebih. Selain itu, bola api kecil itu melesat ke tanah dengan kecepatan luar biasa. Itu hampir seperti mereka ditembakkan dari pistol, dan Sang hampir tidak bisa melihat garis oranye sebelum ledakan terjadi. Kekuatan ini, satu penyihir api sudah bisa menghasilkan lebih banyak kehancuran daripada artileri berat. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkan mantra berikutnya. Selain itu, mereka bisa bergerak dengan kecepatan gila. Satu penyihir api akan menjadi senjata paling berbahaya di bumi, kecuali senjata nuklir. Dan mereka hanya berada di alam ketiga. Masih ada beberapa lagi setelah itu. Seberapa kuat manusia di dunia ini? Setelah beberapa saat, perasaan kaget Sang berubah menjadi hasrat membara. Saya ingin memiliki kekuatan ini. Di dunia ini, aku punya kesempatan untuk mencapai kekuatan yang tak terbayangkan oleh siapapun di bumi. Saya tahu bahwa ada manusia di dunia ini yang bahkan lebih kuat daripada Zonebis. Lagi pula, Tuhan berkata bahwa para penyihir menguasai seluruh dunia. Dia tidak mengatakan bahwa binatang adalah penguasanya. Seberapa kuatkah para penyihir ini? Sang tidak bisa membayangkannya. Turun. Yiral tiba-tiba menarik Sang ke belakang dinding. Tak lama kemudian, Sang mendengar pekikan yang memekakkan telinga disertai dengan suara salah satu peluru yang ditembakkan. Boom! Menara di bawah Sang mulai bergetar hebat ketika ada sesuatu yang menghantam sisinya. Pada saat yang sama, angin kencang bertiup di atas tembok, dan Sang dapat melihat udara di atasnya berubah. Kamu bisa melihat lagi, kata Yiral sambil melihat ke dinding. Itu adalah sayap penghancuran. Lihat, kata Yiral sambil menunjuk ke dinding. Sang juga melompat ke atas tembok dan melihat ke bawah. Sang bisa melihat dua pasang sayap besar dengan tubuh kecil di antaranya jatuh ke tanah. Sebuah anak panah besar tertancap di dalam tubuhnya. Itu adalah seekor burung dengan sayap yang sangat besar. Ini adalah sayap penghancur. Ia memiliki kemampuan angin tingkat 10. Ia hanya menyerang dengan angin potong yang kuat. Berada di dekatnya saja bisa berakibat fatal bagi prajurit panggung komandan, jelas Yiral. Sang memandangi mayat yang jatuh itu dengan kagum. Binatang ini setidaknya memiliki panjang 20 meter. Saat Sang melihat mayat itu, dia langsung teringat pada gurita es tua dan landak buah tanah. Keduanya berada di level yang sama dengan sayap penghancuran ini. Kedua hegemoni di Taman Duke Warwine ini hanya akan dihitung sebagai dua tempat lagi di lautan binatang buas. Binatang-binatang panggung komandan tidak berarti apa-apa di surga prajurit. Sang melihat ke kejauhan dan melihat binatang-binatang panggung komandan telah mendekat ke surga prajurit. Tahap kedua, Sang mendengar suara dekan bergema di seluruh Warriors Paradise. Tak lama setelah perintah diberikan, para penyihir menghentikan pemboman mereka terhadap monster panggung umum. Sebaliknya, para penyihir dengan cepat berkumpul menjadi kelompok yang terdiri dari 3 orang, dan mereka semua mulai melakukan casting bersama. Setiap kelompok memiliki 2 penyihir api dan 1 penyihir angin. Di depan masing-masing kelompok berdiri seorang penyihir bumi, yang akan dianggap sebagai pertahanan jika ada binatang buas yang mendekat. Hanya dalam beberapa detik, bola api besar mulai melayang di atas setiap kelompok. Sang bisa merasakan mana api yang jauh lebih banyak di dalam bola api ini dibandingkan bola api sebelumnya yang lebih kecil. Penyihir api berhenti melakukan casting, dan penyihir angin menunjuk ke arah yang berbeda. Sesaat kemudian, bola api raksasa itu tampak menghilang ke udara. BOOOOOOM. Ledakan selebar hampir 100 meter muncul di udara saat bola api raksasa menghantam monster panggung komandan yang terbang. Udara panas menyapu Sang, dan dia merasa wajahnya seperti terbakar. Namun, berkat tubuhnya yang kuat, dia tidak mengalami luka bakar apapun. Gelombang kejut dari ledakan itu hampir melemparkannya ke kejauhan, tapi Yiral menahan lengan Sang. Pada saat ini, Sang menyadari bahwa dia jauh dari elemennya. Yiral pada dasarnya telah menyelamatkan nyawa Sang 2 atau 3 kali sekarang. Ini bukanlah tempat di mana seorang prajurit panggung prajurit seharusnya berada. Ini adalah medan perang para prajurit panggung komandan dan penyihir sejati. Jika Sang ada di sini sendirian, dia pasti sudah mati. Jika Yiral tidak memegang lengan Sang sekarang, Sang akan terlempar ke bawah menara. Dia tidak akan selamat dari kejatuhan seperti itu. Sang hanyalah sebuah perahu kecil di tengah lautan badai. Kelangsungan hidupnya tidak berada dalam kendalinya. Untuk kelangsungan hidupnya, ia hanya bisa mengandalkan orang-orang di sekitarnya. Namun, alih-alih merasa takut, Sang hanya merasa kagum dan berhasrat. Dia ingin menjadi sekuat ini. Dia ingin mencapai kekuatan ini. Tiba-tiba, Sang melihat beberapa tentara melompati tembok menara.
Mata Sang yang terkejut mengikuti mereka, dan dia melihat ke bawah. Pada saat itu, Sang melihat sepasukan prajurit berjatuhan di surga prajurit. Semuanya memiliki kilau hijau Win mana di sekelilingnya. Sang bisa melihat tentara dan juga pemburu. Jadi disinilah tempat semua pemburu kuat berada. Mereka telah menunggu sampai pemboman terhadap penyihir api selesai untuk mulai berburu. Balistanya masih berawak, tetapi para prajurit yang tidak punya banyak pekerjaan langsung terjun ke medan perang. Hanya prajurit panggung komandan yang melompat turun, dan Sang dengan cepat melihat mereka berkumpul dalam tim. Setelah mendarat, tim menembak monster panggung komandan yang berbeda. Dan perang sesungguhnya dimulai. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.